Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Luciana Dewi dengan NIM 859798205. Tutor Samuel Van Basten Halomoan Manurung M.Com dengan mata kuliah komputer dalam kegiatan pengembangan anak usia dini. Modul 7 KB2 yaitu browser dan sumber belajar untuk anak. Browser adalah program atau aplikasi perangkat lunak yang digunakan untuk menjelajahi dan menampilkan konten dari internet seperti halaman web, gambar, dan video. Proses terjadinya belajar pada anak petunjuk teknis Kemendikbud 2014 sebagaimana yang dikutip di bawah ini. Yang pertama yaitu mengamati atau observing. Mengamati berarti menggunakan semua indera, penglihatan, pendengaran, penciuman, peraba, dan pengecap untuk mengenali suatu benda yang diamatinya. Semakin banyak indera yang digunakan dalam proses mengamati, maka semakin banyak informasi yang diterima dan diproses dalam otak anak. Proses mengamati benar-benar dilakukan oleh anak, tidak karena diberitahu guru. Apabila anak belum terbiasa dengan proses ini, guru dapat mendukungnya dengan kata-kata. Contoh, kamu boleh memegang, mencium, mendengarkan, mencicipinya. Nah, apa yang kamu rasakan? Dengan pertanyaan seperti itu. Yang kedua yaitu bertanya atau questioning. Menanyakan sebagai salah satu proses mencari tahu atau mengkonfirmasi atau mencocokkan dari pengetahuan yang sudah dimiliki anak dengan pengetahuan baru yang sedang dipelajarinya. Yang ketiga yaitu mengumpulkan atau collecting. Mengumpulkan data suatu proses yang sangat diminati anak. Dalam proses ini, anak melakukan coba, gagal, coba lagi. Trial and error. Anak senang mengulang-ulang kegiatan yang sama, tetapi dengan cara bermain yang berbeda. Yang keempat, mengasosiasi atau associating. Proses asosiasi merupakan proses lebih lanjut, di mana anak mulai menghubungkan pengetahuan yang sudah dimilikinya dengan pengetahuan baru yang didapatkannya atau yang ada di sekitarnya. Contohnya, anak belajar tentang bentuk segitiga melalui potongan kertas yang disiapkan oleh guru. Guru mengajak anak untuk menemukan benda-benda yang ada di sekitar yang berbentuk segitiga. Di sini guru sudah mengasosiasikan atau menghubungkan pengetahuan baru tentang segitiga dengan benda-benda di lingkungan sekitar. Proses asosiasi dapat dilihat saat anak mampu menyebutkan persamaan, menyebutkan perbedaan, mengelompokkan, dan membandingkan. Yang kelima yaitu mengkomunikasikan atau communicating. Proses mengkomunikasikan adalah proses penguatan pengetahuan terhadap pengetahuan baru yang didapatkan anak. Dukungan guru yang tepat akan menguatkan pemahaman anak terhadap konsep atau pengetahuannya. Proses berpikir kritis dan kreatifnya terus tumbuh. Sebaliknya, bila guru mengabaikan pendapat anak atau menyalahkannya, maka keinginan untuk mencari tahu dan mencoba hal baru menjadi hilang. Dukungan guru saat anak mengkomunikasikan karyanya adalah perhatian yang tulus. Kemudian di sini ada A, pendekatan perkembangan anak dalam pencarian sumber belajar di internet. Selama proses pencarian sumber belajar untuk PAUD,
perlu diingat adanya prinsip DAP atau Development Appropriate Practice, di mana proses pembelajaran harus terintegrasi dengan perkembangan anak, baik perkembangan fisik, kognitif, moral, maupun sosialnya. Dejam and Satori 2009. Perlunya pendekatan perkembangan dalam proses pembelajaran, yaitu dengan perkembangan anak. Karena pendekatan ini mempengaruhi beberapa hal, yaitu anak sebagai subjek yang memiliki kecakapan mental yang berkembang terus, belajar sebagai proses kreatif. Pengetahuan sebagai hasil belajar adalah suatu konstruksi yang terbentuk atas kontribusi bersama antara subjek dan objek. Mengajar menciptakan lingkungan belajar yang padan dengan perkembangan anak. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah pemilihan sumber belajar sebagai media pembelajaran. Mengikuti petunjuk teknis pemilihan media pembelajaran untuk PAUD. Dalam petunjuk teknis atau JUKNIS, pemilihan media pembelajaran untuk PAUD secara umum terdapat 6 langkah. Di antaranya sebagai berikut. 1. Sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. 2. Tepat untuk mendukung materi pembelajaran. 3. Praktis, luas, dan tahan lama. 4. Guru tampil menggunakannya. 5. Sesuai dengan jumlah peserta didik. Dan 6. Mutu teknis media pembelajaran seperti ketersediaan listrik, cahaya di dalam ruangan. B. Pemanfaatan komputer dan internet. Untuk pemanfaatannya dapat kita mengikuti diantaranya yaitu mencari dan menyediakan bahan belajar dengan cara mengunduh dan mencetaknya, baik berwarna maupun hitam putih. Kemudian bersama-sama atau dalam kelompok kecil melihat suatu layangan dan menceritakannya kembali. Untuk hanya menunjukkan dan mempraktikkan cara mencari sumber belajar mandiri menggunakan komputer terhubung internet. C. Sumber belajar untuk anak di internet. Bahan belajar untuk anak yang tersedia di internet biasanya dalam format halaman cetak, games, dan video. Di dalam format media, pembelajaran tersebut biasanya berisikan materi pembelajaran untuk materi kalistung, membuat browser untuk anak. Cara lain untuk memanfaatkan sumber belajar di internet dapat menggunakan browser yang tersedia untuk anak, yaitu sebagai contoh, yaitu tuliskan Google Kids pada jendela serbar atau jendela pencari. Setelah muncul alternatif browser, pilih Kids Learning website. Setelah tampil, ketikkan Free Kids Learning Preschool. Tekan Enter. Setelah itu akan terlihat bahan ajar di halaman web. Sekian video tugas yang dapat saya buat. Apabila banyak kekurangan dan kesalahannya, saya mohon maaf karena saya masih perlu banyak belajar. Saya sudahi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.